Halo siswa-siswi kelas 6, yuk kita belajar bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 3. Yang pertama ada bilangan bulat positif. Yang kedua ada bilangan 0. Yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Kalau dibuat garis bilangan maka jadinya seperti ini. Angka 1 berada lebih ke kanan daripada angka negatif 1, maka angka 1 lebih besar daripada negatif 1. Angka negatif 2 dengan negatif 4 yang lebih ke arah kanan adalah negatif 2, maka negatif 2 lebih besar daripada negatif 4. Oke, sekarang kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat bisa dikerjakan dengan beberapa cara loh. Cara pertama yaitu kita bisa menggunakan garis bilangan. Garis bilangan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara dengan menggunakan garis bilangan, konsepnya ketika nanti ada penjumlahan maka angka akan bergeser ke kanan. Sedangkan ketika nanti ada soal pengurangan maka nanti angka awal akan bergeser ke kiri. Contoh. Di sini ada contoh negatif 1 ditambah 3. Posisi awal angka berada di negatif 1. Karena ditambah, maka angka akan bergeser ke arah kanan. Berapa langkah? Akan bergeser 3 langkah ke arah kanan. Pertama dimulai dari angka negatif 1, bergeser ke arah kanan 3 kali menjadi 1, 2, 3. Nah, berhenti di angka 2. Maka hasilnya negatif 1 ditambah 3 sama dengan positif 2, atau bisa kita tulis juga dengan angka 2 saja. Nah, begini caranya. Oke, contoh kedua. 4 dikurang 6. Berapa hasilnya? Kita bisa menggunakan garis bilangan seperti tadi. Posisi awal berada di angka 4. Maka kita tandain di angka 4. Ini adalah posisi awal. Karena dikurang, maka angka akan bergeser ke arah, ya betul, ke arah kiri sebanyak berapa langkah? 6 langkah, betul. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di angka negatif 2. Berarti 4 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 2. Nah, begitu caranya teman-teman. Apakah sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, coba kalian kerjakan 2 dikurang 5 ya. Gimana teman-teman? Ketemu gak hasilnya? Ya, alhamdulillah. Jawabannya adalah negatif 3. Yeay, kalau kalian sudah menjawab dengan angka atau hasilnya negatif 3, berarti kalian sudah hebat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal seperti ini? Bagaimana ketika kalian bertemu dengan soal seperti ini? Negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, ketika ada tanda yang berdekatan seperti ini, kita harus gabungkan terlebih dahulu. Ini ada tanda positif berdekatan dengan tanda negatif. Maka tanda positif dan negatif kita gabungkan menjadi tanda negatif. Tanda negatif dengan tanda positif digabungkan menjadi tanda negatif. Dan negatif digabungkan dengan negatif, hasilnya nanti akan positif. Maka kita bisa ubah positif dan negatif ini kita gabung menjadi negatif ya. Negatif 2 dikurang 3. Nah, karena jadinya pengurangan, maka nanti geser angkanya ke arah kiri. Posisi awal berarti di angka negatif 2 dikurang 3. Berarti bergeser ke arah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berhenti di angka negatif 5. Berarti hasilnya adalah
negatif 5. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama saja dengan negatif 2 dikurang 3. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, sekarang cara kedua untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Cara kedua yaitu dengan cara menuliskan simbol positif dan negatif sesuai dengan jumlah angkanya. Misalnya seperti apa nih? Yuk kita coba. Contoh, seperti yang tadi ya, angkanya masih sama, negatif 1 ditambah 3. Maka kita bisa mengerjakan dengan cara kita gambarkan dengan simbol negatif. Negatifnya ada 1, berarti kita tulis negatif 1. Kemudian angka positif ini dimiliki oleh angka yang belakangnya ya. Jadi positif ini milik angka 3. Berarti angka 3-nya adalah positif. Nah, kita tulis dengan tanda positif 3 kali. Ketika ada sepasang negatif dan positif, maka kita bisa coret. Nah, sekarang ada 2 tanda positif yang tidak ada pasangan negatifnya. Itu artinya jawabannya adalah positif 2 atau kita bisa tulis dengan angka 2 saja. Contoh soal kedua, 4 dikurang 6. Berarti angka 4 ini bernilai positif. Kita tulis simbol positif sebanyak 4. Nah, dikurang 6. Berarti negatif ini adalah miliknya angka 6. Kita tulis simbol negatif sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang positif dan negatif yang berpasangan kita coret. 1, 2, 3, 4. Nah, ada berapa simbol yang tidak punya pasangan? Ada 2, yaitu negatif dan negatif. Berarti ada 2 negatif yang tidak memiliki pasangan. Berarti jawabannya adalah, karena ada 2 negatif, maka jawabannya adalah negatif 2. Nah, kalau tadi kalian udah dengar caranya, maka kalian simak yang tadi, maka kalian bisa coba kerjakan soal ini. Negatif 5 dikurang negatif 6. Selamat mengerjakan. Cara ketiga untuk pengurangan dan penjumlahan pada bilangan bulat. Konsepnya, cara ketiga ini digunakan untuk angka-angka yang memang sudah tinggi, angka-angkanya besar. Kalau cara ke-1, cara kedua kita bisa gunakan untuk angka-angka yang kecil. Tapi untuk angka-angka yang besar, untuk cara pertama dan cara kedua agak ribet ya. Makanya saya kasih cara ketiga untuk angka-angka yang memang sudah bernilai tinggi. Konsepnya, pertama, jika ada 2 angka dengan tanda yang sama, maka jawabannya memiliki tanda yang sama pula. Kemudian angkanya nanti tinggal dijumlahkan. Contohnya ya, kita lihat contoh di soal pertama dan soal kedua. Soal pertama dan soal kedua memiliki tanda yang sama. Angka 2 bernilai positif dan angka 5 juga bernilai positif. Karena dua-duanya positif, maka nanti hasilnya juga akan bernilai positif. Kalau positif nggak perlu ditulis ya angkanya. Nah, angka tersebut, angka 2 dan angka 5 tinggal dijumlahkan aja. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti hasilnya adalah 7 ya. Nah, sekarang untuk soal kedua ini sama-sama bernilai negatif. Negatif 2 dikurang 5. Berarti angka 2 bernilai negatif dan angka 5 juga bernilai negatif karena tanda di depannya adalah negatif. Negatif ini dimiliki atau miliknya angka 5. Berarti karena angka 2 negatif dan angka 5 negatif, maka hasilnya akan sama. Tandanya akan sama dengan 2 angka tersebut. Negatif, negatif. Hasilnya jadi negatif. Dan angkanya tinggal dijumlahin. 2 ditambah 5. Hasilnya 7.
Gitu, gampang kan? Oke, kalau tadi ada soal dengan angka yang memiliki tanda yang sama, positif dengan positif, hasilnya positif, angkanya tinggal dijumlahkan. Negatif dengan negatif, hasilnya akan negatif, kemudian angkanya tinggal dijumlahkan. Bagaimana dengan soal yang ketiga? Soal ketiga, negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 bernilai negatif ya. Sedangkan 5 karena depannya positif maka bernilai positif. Ketika ada penjumlahan dan pengurangan dengan dua tanda yang berbeda, maka konsepnya adalah jika ada dua angka dengan tanda beda, maka tandanya beda ya. Maka tanda pada jawaban mengikuti tanda angka yang lebih besar. Dan nilainya nanti tinggal dikurangi aja, besar dikurang kecil. Sekarang kita coba, maksudnya gimana ya? Negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 plus 5. Maka tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar angka 2 atau angka 5? Ya, angka 5. Berarti jawabannya mengikuti angka 5. Tanda pada angka 5 yaitu positif, maka jawabannya bernilai positif atau nggak perlu ditulis ya. Kemudian nilainya tinggal kita kurangi angka yang besar dikurang angka yang kecil. Angka yang besar angka 5 dikurang angka 2, berarti hasilnya 3. Nah, jawabannya berarti negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Oke, gimana teman-teman? Paham nggak? Gimana nih kalau ada soal, ada tanda yang double seperti ini? Negatif 2 dikurang negatif 5 dan negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, caranya seperti yang tadi. Kalau ada tanda yang double, maka harus kita gabungkan terlebih dahulu. Negatif dengan negatif kita gabungkan menjadi negatif 2. Negatif sama negatif kita gabungkan menjadi positif ya. Seperti tadi ya, negatif dengan negatif kalau digabung menjadi positif. Kemudian kita tulis angkanya. Nah, berarti negatif 2 ditambah 5. Berarti caranya seperti yang tadi soal nomor 3. Jawabannya adalah 3. Bagaimana dengan tanda yang seperti ini? Nah, positif dengan negatif kalau kita gabung menjadi negatif, maka negatif 2 negatif 5. Nah, kalau seperti ini berarti caranya seperti soal yang tadi nomor 2. Tandanya sama, berarti jawabannya pun hasilnya negatif. Tinggal dijumlahin, 2 ditambah 5 hasilnya 7. Oke, semoga paham ya.